kira-kira bukti-bukti apa aja dan saksi-saksi siapa saja yang dihadirkan oleh Bitkum Polda pada saat itu yang membuat yang waktu itu yang berusaha untuk meyakinkan hakim sehingga tetap ditolak. Bukti apa yang dimiliki oleh Polda Jawa Barat? Tidak ada, hanya bukti, hanya ahli aja yang mereka hadirkan. Tidak ada saksi lain, tidak ada bukti lain. Ini yang saya bilang dari awal tadi itu, kami sudah berupaya meminta bukti, alat bukti itu dihadirkan di persidangan. Kalau memang klien kami Peggy Setiawan melakukan pembunuhan dengan cara menusuk korbannya, mana alatnya? Buktikan. Pihak kepolisian daerah Jawa Barat tidak mampu membuktikan itu. Hanya menghadirkan ahli saja yang saat itu dilakukan oleh kepolisian dari Jawa Barat. Menurut pengetahuan saudara, apakah peristiwa pembunuhan atau kematian pada tanggal 27 Agustus 2016 itu merupakan pembunuhan berencana dan pemerkosaan atau kecelakaan? Pengetahuan saudara. Baik, baru-baru ini kami mendapat klien yaitu saudari Mega dan Widya. Nah, dari sejumlah keterangan klien kami yang disampaikan kepada kami, baik secara tertutup artinya internal kami dengan mereka, kemudian juga yang disampaikan oleh mereka di dalam sebuah podcast, justru ini adalah sebuah, menurut kami ya, mohon izin menurut kami, karena boleh dong kami sebagai kuasa hukum berasumsi ya, untuk demi kepentingan klien kami lah, bahwa menurut kami apa yang selama ini diperbincangkan di luar sana tentang adanya kasus pembunuhan, apalagi pembunuhan berencana yang terjadi di tahun 2015, ini sangat terbantahkan dengan adanya apa yang disampaikan oleh klien kami. Dari mana kami bisa mendalami dan mempelajari itu? Durasi waktu yang disampaikan oleh klien kami bahwa pada jam 22 lebih belasan, ya, apakah 15 atau 18 menit, Vina itu intens menghubungi klien kami. Intens, miss call berapa kali. Tetapi sama klien kami tidak diangkat karena klien kami, terutama Widi itu sudah tahu maksudnya bahwa dia mau diajak keluar main gitu. Nah, di jam 22.30 menit korban sudah tidak bisa dihubungi. Artinya jeda waktu 12 menit kurang lebih, kalau diasumsikan sebagai tindak pidana pembunuhan, apalagi disertai dengan pemerkosaan, ini sangat hal yang sangat tidak mungkin menurut pendalaman kami ya, sebagai PH daripada Widi dan Mega. Kenapa seperti itu? Orang kalau mohon maaf ya, ini kan di dalam berkas persidangan 2016 itu kan korban diperkosa 11 orang. 11 orang, bukan 1-2 orang. 11 orang memperkosa Vina. Kemudian kalau kami sesuaikan dengan waktu yang ada hanya 12 menit. Bagaimana bisa? Sehingga kemudian yang kedua, kami mendapatkan visual foto ya. Foto yang disodorkan kepada kami ya, ada dari kami kan berbagai macam sumber ya, minta dong fotonya ada. Di dalam foto itu kami lihat sama sekali tidak ada bekas penganiayaan. Ya, ini menurut pendalaman dan penilaian kami ya, tidak ada bekas penganiayaan. Ada sebuah foto yang menampilkan wajahnya Vina, memang dalam hidungnya mengeluarkan darah. Tetapi logikanya kalau hidung mengeluarkan darah karena dihajar atau dihantam benda tumpul, apalagi yang dipakai hantamnya itu adalah balok katakan begitu, ini mesti berubah bentuk hidungnya. Ini kan tidak berubah. Kemudian kalaupun darah keluar dari hidung, itu kami mengasumsikan dan menyimpulkannya karena kerasnya benturan kepala dia. Benturan itu kan tidak harus dipukul orang, Pak. Benturan itu bisa dia juga jatuh, terbentur bisa seperti itu. Ya. Kemudian di foto, salah satu foto juga yang menunjukkan wajah Eki, korban Eki, ada tangan yang patah. Nah, tetapi menurut penilaian kami sebagai tim kuasa hukum Widi dan Mega,
patahan tangan itu bukan diakibatkan oleh benturan benda keras. Karena kalau tangan patah dibentur oleh benda keras, mesti ada lebam, ada biru di sekitar patahan itu. Ini kan tidak. Jadi kelihatannya tangan ini patah karena dia menahan beban. Ya, menahan beban. Mohon maaf, saya pernah patah tangan karena menahan beban badan saya. Ini tangan saya patah. Jadi patahan tangan itu juga kami nilai ini karena menahan beban, bukan karena dibentur oleh benda keras atau dipukul. Karena kalau dipukul, dibentur, pastilah dia mengeluarkan warna biru atau lebam. Kemudian kalau kita baca, mohon izin Bapak, kalau kita baca di hasil visum et repertum yang dikeluarkan pada tahun 2016, terutama yang dikeluarkan oleh Dr. Ihda yang memeriksa Vina itu, tidak ada satupun yang menyebutkan bahwa korban diperkosa. Tidak ada, silahkan dibaca. Ya, kami udah baca bolak-balik itu. Hanya menyebutkan bahwa korban mati meninggal karena tidak wajar. Ya. Kemudian memang ada karena trauma tumpul. Trauma tumpul menurut kami tidak saja harus dipukul, tetapi jatuh pun menimpa benda keras itu trauma tumpul. Dan kalau di dakwaan itu ada pemerkosaan, kan mestinya di dalam sekitar, mohon maaf, sekitar kemaluan atau sekitar selangkang itu harus ada darah yang tercecer atau bagaimanapun. Ini 11 orang Pak yang memperkosa, 11 orang, bukan 1 orang. Nah, dan tidak ada juga disebutkan adanya ceceran sperma. Tetapi di hasil otopsi, setelah autopsi itu kan dilakukan pemeriksaan luar dalam pada jenazah. Setelah dibongkar kuburannya, kemudian dilakukan autopsi, itu dituliskan adanya ceceran sperma. Tetapi dokter juga bilang sperma itu dibawa ke laboratorium, cuma tidak dites DNA. Sehingga kami meyakini bahwa ada juga ketidaksesuaian antara visum et repertum dengan hasil autopsi. Itu yang menguatkan kami dalam melakukan pra peradilan, ya, karena kami juga harus mempunyai dasar dalil-dalil yang harus kami sampaikan. Demikian. Baik, mohon izin Yang Mulia, kami memperlihatkan foto yang disampaikan apa sesuai dengan foto. Ya. Foto Vina atau foto motor? Apakah Bapak lihat foto ini? Ya. Fisiknya dengan pakaian ini? Ya, kami karena berbanyak orang ini melihat foto ini dan mempelajari. Kalau Vina katakanlah dihajar oleh benda keras, kemudian mengeluarkan darah, ini hidungnya harus berubah bentuk. Kalau tidak hancur, kalau tidak berubah bentuk. Itu tidak ada. Kemudian foto setengah badan, ini yang sudah sampaikan tadi. Betul, ini kami melihat juga berdasarkan keterangan klien kami bahwa siang harinya atau sore harinya Vina itu meminjam uang kepada klien kami untuk membeli mie dan pembalut. Nah, saya tanyakan berulang kali, ini foto laki-laki atau perempuan? Karena mohon maaf, majelis, ini kan beda bentuknya. Katanya ini foto perempuan, cuma pakai pembalut. Artinya antara foto dengan keterangan yang diberikan oleh kami kepada kami itu sesuai. Artinya Kalau ini mungkin ada enggak sih orang yang memperkosa, kemudian pembalutnya ditempel lagi, itu kan yang menjadi pemikiran kami. Hebat banget itu memperkosa ya. Mungkin memperkosa gimana ya? artinya saudara mengatakan bahwa klien saudara mengatakan pada hari itu Vina ini lagi berhalangan. Betul. Ada terkait nggak dengan pernyataan adanya kendaraan aktif itu maksudnya? Nah, di dalam visum memang tidak disebutkan bahwa itu lagi mens, tetapi disebutkan adanya kendaraan aktif, tetapi tidak disertai dengan penyimpangan jaringan. Artinya hanya darah saja. Gitu. Berarti kalau orang mens sangat logis, ya, darah yang keluar. Kenapa darah bisa keluar? Bisa saja karena dia terbentur dengan benda keras itu, sehingga darahnya semakin hebat. Ya. Artinya kalau ada sperma itu udah ketahuan sama dokter. Betul.
dan harus dituliskan di dalam visumnya. Ya kan? Makanya yang jadi kita bingung itu pada saat forensik itu sperma itu kan di dalam tanah tahu Belum, cuma di dalam otopsi hanya disampaikan adanya ceceran sperma gitu. Ya kan kita juga nggak tahu kok di visum etrepektum yang nyatanya pertama kali korban dibawa ke rumah sakit kita disebutkan itu setelah diotopsi itu ada. baik. Kalau foto motor kendaraan kerusakan dong foto ya. Saya nggak lihat itu. Kalau saya lihat hanya foto bisa. Yang lalu masuk. Ini Eki, betul, sudah yakin ya? Sudah lihat fotonya. Yang saya ya ini katanya ini. Nah, Ini mukanya di kanan semua. ya betul. Ini kan sini kanan ya. Kalau foto yang satu kan ini kanan ya. Saya nggak lihat, saya nggak bisa menjelaskan itu masa. Tapi yang ada itu yang sekolah yang bersama. Jadi ini kan baunya kakak, tapi tidak memperlihatkan adanya warna yang berbeda dari kulit. Artinya warna lubang atau biru tidak. Sehingga kami mengasumsikan bahwa ini kakak karena menghalukan dia begini. Ini kakak. Cukup, Yang Mulia, terima kasih. Jadi kami sudah menerima salinan putusan dari Pengadilan Negeri Bandung tentang pra peradilan. Kami ada. Ya, kami sudah minta secara resmi juga dan diberikan. Oh, Dan baik. kami serahkan bukti kepada majelis hakim. Siap. Ada lagi yang mau disampaikan? Izin kami menyampaikan ya sedikit saja, yang mulia mohon izin. Tahun 2016 memang ada 2 orang anak manusia yang meninggal. Itu poin pentingnya. Tetapi meninggalnya mereka ini berdasarkan keterangan daripada dokter yang memeriksa pada saat dilakukannya visum et repertum itu meninggal karena ketidakwajaran. Tidak wajar. Tidak wajar itu bisa dikatakan kalau seorang ahli mengatakan bisa karena bunuh diri, bisa karena jatuh dan lain sebagainya kan gitu ya. Atau mungkin juga karena kecelakaan. Begitu. Itu kan matinya tidak wajar. Kemudian yang selanjutnya kalau kami dalami apa yang disampaikan oleh klien kami terhadap tim bahwa berdasarkan tadi yang dipaparkan di awal tentang durasi waktu yang sangat tidak mungkin dilakukannya sebuah pembunuhan, bahwa 2 orang anak manusia itu meninggal tidak wajar karena kecelakaan. Kami tidak bisa menyebut apakah tunggal atau karena orang lain kecelakaannya. Yang jelas karena kecelakaan. Berdasarkan bukti foto, berdasarkan keterangan, berdasarkan hasil et repertum, berdasarkan durasi waktu yang kami dapat dan kami pelajari. Demikian. Dilanjut Yang Mulia. Saudara saksi, DPO itu kan ada 3. Lalu setelah Peggy Setiawan ditangkap, yang 2 itu dianulir. Bagaimana menurut pendapat saksi? Nah, hal itu juga pada saat sidang berlangsung, kami tanyakan kepada ahli yang dimunculkan oleh kami. Saya lupa lagi namanya karena memang susah diingatnya lah gitu. Ya betul saya bilang begini, ahli, apakah boleh kepolisian demi menegakkan hukum merubah isi putusan pengadilan? Nah, ahli menyampaikan tidak boleh, kan begitu. Nah, jadi kalau memang di DPO itu disebutkan ada 3 nama, Peggy alias Peron, Andi dan Dani, berarti harus orang itu yang ditangkap, betul. Nah, artinya tidak ada keterlibatan Peggy Setiawan sedikit pun di dalam peristiwa yang berlaku pada tahun 2016. Itu yang kalau kita bicara tentang putusan. Kemudian selanjutnya, apakah merubah nama itu sebuah pelanggaran? Maksudnya merubah nama yang sudah diputuskan dan inkrah, apakah itu sebuah pelanggaran hukum? Kata saksi betul. Nah, itu aja. Jadi kami berpatokan ke sana.
Itu aja. Cukup Yang Mulia. Mohon izin Pak. Ya. Sebelumnya mungkin saya ucapkan selamat juga atas berhasilnya upaya Bapak membebaskan klien Bapak. Terima kasih. Semoga dengan hadirnya kita sore hari ini bisa mengungkap semua kebenaran Amin. yang selama ini mungkin tidak terungkap ya. Tapi mungkin beberapa hal mau saya tanyakan kepada Bapak sebelumnya. Terkait tadi Bapak sampaikan bahwa ada putusan pra-peradilan yang memenangkan klien Bapak, yaitu Peggy Setiawan ya Pak ya? Betul, betul. Nah saya ingin mempertanyakan apakah kemudian Peggy Setiawan yang dimaksud di dalam putusan pra-peradilan itu adalah Peggy yang namanya ada di berkas sebelumnya yang tahun 2016 Pak? Tidak ada sama sekali, Pak. Tidak ada. Tidak ada. Berarti Di dalam itu berkas itu tidak pernah menunjukkan bahwa Peggy Setiawan klien kami adalah Peggy yang dimaksud di dalam berkas itu. Tidak ada. Berarti putusan tersebut menyatakan bahwa Peggy yang dimaksud di berkas tahun 2016 bukanlah Peggy yang ditangkap kemarin. Seperti itu ya Pak ya? Mungkin seperti itu ya? Betul, betul ya. Nah kemudian terkait dengan pembatalan penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka ataupun terdakwa, itu di putusannya apakah kemudian mengkaitkan dengan putusan-putusan terdahulu di perkara tahun 2016 Pak? Mohon diulangi. Jadi apakah pembatalan tersangka Peggy Setiawan yang Bapak bela di berkas tahun 2024, apakah kemudian di putusan pra-peradilan tersebut menyatakan bahwa tersangkut juga kepada pembatalan perkara tahun 2016? Saya pikir wewenang itu bukan ada di kami sebagai PH untuk menilai bahwa pembatalan Peggy Setiawan sebagai Jadi mungkin maksudnya yang termuat di putusan itu Pak, seingat Bapak yang termuat di putusan hakim pra-peradilan waktu itu. Tidak ada, karena kami fokus ya untuk membela Peggy Setiawan yang mana dalam hal ini telah terjadi unprosedural yang dilakukan oleh pihak kepolisian dari Jawa Barat untuk menetapkan klien kami sebagai tersangka, sehingga terjadi error in persona Pak. Dan itu kami hanya fokus di ruang itu saja. Siap. Berarti tidak ada tersangkut dengan perkara-perkara di tahun 2016 ya Pak ya? Tidak ada. Putusannya itu tidak ada ya, termasuk putusan pra-peradilannya ya. Tidak ada. Termasuk juga dengan perkara berkas perkaranya Sakatata dan 6 orang lainnya ya. Nah, kemudian terkait juga dengan tadi Bapak, saya pengen menjelaskan aja, mengulang kembali tadi Bapak menyebut klien Mega dan Wina. Saya kurang paham Pak, Widi dan Mega ya. Ya. Itu klien sebagai apa Pak? Apakah mereka berdua juga klien Bapak atau bagaimana? Baik. Mendapatkan pendampingan hukum bagi siapapun itu dilindungi oleh undang-undang. Mohon maaf. Bahkan seorang tukang beca pun kalau dia ingin mempunyai seorang PH itu dibolehkan oleh undang-undang. Nah apalagi keterangan yang diberikan oleh klien kami, oleh Widi dan Mega itu berkaitan erat dengan peristiwa terjadinya peristiwa tahun 2016. Maka sangatlah wajar kalau mereka meminta perlindungan hukum kepada kami. Oh jadi berarti dalam hal ini Mega dan Widi itu ketika pemeriksaan mungkin di Polda atau di mana itu didampingi oleh Bapak ya? Seperti itu? Kalau ada pemeriksaan dimanapun kami siap mendampinginya dan pasti kami mendampinginya. Ya. Saya hanya untuk sementara ini belum ada pemeriksaan. Ya, saya hanya ingin menjelaskan itu aja Pak, karena saya pikir waktu itu klien Bapak hanya Peggy Setiawan aja. Tidak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Tadi saat ditanya sama teman-teman pemohon, saudara saksi menyatakan tentang adanya visum yang saudara asumsikan bahwa ini kalau benturan akan seperti ini dan seperti itu. Apakah saudara mengetahui bahwa visum
tersebut dipakai di dalam visum pembuktian anak Sakatatal, Pak? Visum yang sama atau berbeda sepengetahuan saudara? Visum yang sama. Visum yang Karena sama. kalau kami lihat peristiwanya, Sakatatal itu kan dimasukkan ke dalam 7 orang yang lainnya dalam persidangan itu. Ya dalam berkasnya ya, sehingga kami mengasumsikan ini adalah visum yang sama. Artinya, mohon maaf, artinya bahwa Sakatatal itu juga disangka dimasukkan ke dalam seseorang yang terlibat dalam peristiwa itu. Apakah saudara pernah melihat, karena di berkas yang dewasa itu ada 2 visum dan di berkas anak ini hanya ada 1 visum, apakah saudara pernah memastikan visum nomor berapa, ahlinya siapa yang periksa, apa isi kesimpulannya? Saya hanya melihat visum dari korban Vina ya. Berarti untuk anak Sakatatal, saudara yang berkas perkara apa yang dipakai, saudara tidak tahu mana yang dipakai ya? Saya tidak tahu persis, karena yang Baik. saya tahu adalah Sakatatal itu dimasukkan ke dalam peristiwa pembunuhan Eki Pina di tahun 2016. Baik, Sehingga kami mempelajari visum itu. baik. Berarti saudara tidak bisa memastikan. Ya, Ya, oke. Kemudian yang saya tanyakan berkaitan dengan asumsi-asumsi saudara tadi, apakah saudara pernah disertifikasi sebagai dokter atau forensik yang berkaitan dengan keilmuan tersebut? saya bilang itu asumsi kami sebagai tim penasihat hukum. Pertanyaan saya, apakah saudara pernah bersertifikasi dokter atau forensik? Saya bukan ahli, makanya saya tidak punya sertifikasi. Baik, Kalau saya didudukan di sini sebagai ahli, mau tidak mau saya harus punya sertifikat. baik. Berarti saudara tidak Ya. punya ya? Ya. Seperti pertanyaan saya. Pernah diuji ulang terkait foto-foto tadi ke dokter atau forensik yang memiliki ilmu tersebut, bukan berdasarkan asumsi? Saya pikir saya tidak ada hak untuk menjawab itu ya. Baik. Dan kemudian saya pun menyayangkan asumsi saudara yang menyatakan tadi berkaitan dengan keterangan saudara itu tidak merubah fakta bahwa Vina sudah meninggal, Pak. Baik itu dilakukan klien atau bukan klien saudara, saudara tidak memiliki hak untuk membilang itu adalah pemerkosa yang budiman terhadap Vina. Jadi saya sangat respect atas hal tersebut. Terima kasih yang mulia. Izin yang mulia, boleh menambahkan saya sedikit. Mohon maaf, saudara jaksa, saya didudukan di ruang atau di muka persidangan itu sebagai seorang cukup praktisi ya. hukum. Jadi saudara menerangkan apa yang saudara tahu. Baik, gitu ya. baik. Gitu ya. Yang Jadi mulia. apa yang saksi tahu itulah yang diterangkan. Baik, terima kasih yang mulia. Yang mulia, saya mau tambah sedikit klarifikasi dan pertanyaan. Sudah. Satu aja, Cukup. satu aja, karena ini sangat penting. Yang mana? Tadi jaksa Pertanyaan atau gimana? ya tadi pertanyaannya jaksa kepada saksi. Jangan khawatir apakah ada kaitannya pra peradilan dengan perkara 2016. Karena setahu kami ya, barang yang disita IPG itu adalah 2016 adalah motor Peggy, betul? Betul. Kemudian yang di DPO kan itu adalah Peggy sesuai dengan alamat yang ditujukan oleh Rudiana dari awal, betul kan? Yang di DPO kan itu Peggy alias Peron yang alamatnya di Mundu. Bukan, iya, saya ngerti, tapi Nah, cuman yang ditangkapnya Peggy Setiawan yang beralamat di Talun. ya tapi artinya polisi mengejar memang Peggy ini kan dengan ibunya itu. Kalau kami boleh berasumsi demikian. Jadi Demikian, jangan ya. terlalu ini ya, Iya, jangan iya. terlalu luas. Ini kan Ar- kita perkara peninjauan kembali untuk Sakatatal. Paham, Jadi kami tapi- sudah mengerti lah maksud yang dijawab oleh saksi. Sudah mengerti lah kami ya. Karena jaksa berusaha untuk memisahkan. Sudah, sedangkan kami sudah potong kan tadi. Udah, oke. Sudah kami Makasih, potong. makasih yang mulia. Terima kasih yang mulia. Sudah selesai ya. Dari Sakatatal Eh, tahu atau Iya, tidak tahu tahu. mengenai keterangan ini? Iya, Mengerti atau enggak mengenai keterangan dari saksi? mengerti. Mengerti, tapi tidak tahu apakah benar atau tidak. Kalau benar atau tidak kan Saka kan nggak tahu. Ya, Jadi kan Saka ya. kan sebenarnya kan nggak kenal juga sama Peggy. Ya, Dimana sudah. Saka harus memastikan itu pelakunya. Ya, betul. Terima kasih untuk keterangan saksi. Silahkan kembali. Sama-sama yang mulia. Terima kasih. KTP-nya. KTP? Pulang kan? Pulang. Pulang.